Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi belajar, Dr. Haji Darmiati MPD dan Ibu Diani Ayu Pratiwi MPD. Kami dari kelompok 13 dengan anggota yang pertama Muhammad Najehan dengan NIM 1810-1252-131 dan saya sendiri Noralia Ratayanti dengan NIM 1810-1252-214, Eka Maulidina Rianti dengan NIM 1810-1252-232, Marina Yuninda dengan NIM 1810-1252-234, dan Muhammad Joko Santoso dengan NIM 1810-1253-141. Jadi di sini kami materinya kriteria ketuntasan minimal dalam hasil belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM. Istilah kriteria dalam penilaian sering juga didengar dengan kata tolak ukur atau standar. Dari nama-nama yang digunakan tersebut dapat dipahami bahwa kriteria, tolak ukur, atau standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2010 halaman 30. Dan ada juga menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani tahun 2014 halaman 50. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Oke, selanjutnya ada fungsi kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang pertama itu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikutinya. Jadi setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkannya. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran sebagai kompetensi dasar KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan harus dikuasai peserta didik. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Jadi evaluasi keterlaksanaannya dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukurnya. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan diantaranya satuan pendidikan dengan masyarakat. Jadi keberhasilan pencapaian KKM itu merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan suatu pendidikan, dan orang tua. Yang kelima, itu merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada tindak lanjut pencapaian kriteria ketuntasan minimal. Menurut Mayasari Dian tahun 2020, pencapaian kriteria ketuntasan minimal perlu dianalisis untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil yang diperoleh. Tindak lanjut diperlukan untuk melakukan sesuai dengan hasil yang diperoleh, melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian. Analisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang ditetapkan. Untuk tindak lanjut pencapaian kriteria ketuntasan minimal ada 3. Yang pertama ada tindak lanjut penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap berupa sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua ada tindak lanjut penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, dan
prosedural, dan metakognisi dalam berbagai proses berpikir. Beberapa penilaian yang bisa juga digunakan yaitu penilaian kerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Untuk yang ketiga ada program remedial dan pengayaan. Program remedial adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM KD muatan pelajaran. Untuk program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM KD muatan pelajaran. Baiklah, saya Muhammad Najhan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama itu ada tingkat kompleksitas, yaitu kesulitan atau kerumitan setiap indikator dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu dari kondisi, yaitu guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan kepada peserta didik. Kedua, guru yang kreatif dan inovatif. Guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Ataupun tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Kemudian yaitu ada ketersediaan tenaga kerja, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Kemudian yang terakhir ada tingkat kemampuan atau intek rata-rata peserta didik. Biasanya penetapan intek di suatu kelas dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Merumuskan kriteria ketentuan minimal. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018 1-6 dalam menetapkan perumusan KKM pada suatu satuan pendidikan ada dua model, yaitu yang pertama adalah lebih dari 1 KKM. Satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda. Misalnya KKM IPA itu 64, sedangkan matematika 60, dan bahasa Indonesia itu 75. Dan mata pelajaran lain bisa mempunyai KKM yang berbeda. Di samping itu, KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Yang kedua itu 1 KKM. Satuan pendidikan dapat memilih 1 KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang paling rendah, rata-rata atau modus dari seluruh KKM mata pelajaran. Jadi satuan pendidikan ini hanya memiliki 1 KKM. Misalnya semua mata pelajaran itu memiliki KKM 64 atau misalnya memiliki KKM 75. Terima kasih. Baiklah, saya Kamaludin Naryanti dengan nomor absen 31 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berdasar model KKM yang ada, yang sudah dijelaskan oleh teman saya, satuan pendidikan dibolehkan memilih salah satu model sesuai ketetapan yang ada pada panduan penilaian jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Secara teknis, prosedur penentuan KKM dapat dilakukan dengan cara 1. Menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. 2. Menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik atau intek, karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi atau kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Dengan mencari rata-rata 3 aspek tersebut, maka akan menjadi KKM KD pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, KKM KD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. 4. Jika satuan pendidikan menetapkan 1 KKM, maka KKM mata pelajaran dasar untuk mendapatkan KKM satuan pendidikan. Nah, lanjutan dari poin keempat tadi,
Yang pertama, untuk memperoleh KKM mata pelajaran ataupun KKM satuan pendidikan bisa melalui rata-rata, nilai terendah, dan modus. 2. Jika satuan pendidikan memilih KKM mata pelajaran, maka jenjang kelas pada satu sekolah memiliki interval untuk predikat yang akan digunakan ke dalam rapor siswa. Tentu saja berbeda setiap mata pelajaran dan setiap jenjang kelas. 3. Tetapi jika dipilih model 1 KKM, maka akan cukup 1 KKM yang disebut dengan KKM satuan pendidikan, sehingga memiliki 1 interval dan 1 predikat untuk semua kelas dan jenjang kelas pada satu sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada moderator.